Mustafa NIM T 2019-1061. Saya dari kelas PAI A2 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam tentang tema Semua Bersih, Hidup Jadi Nyaman. Nah, pada materi ini itu tentang bab toharoh. Adapun kompetensi dasar yaitu Oke, sebelum mempelajari apa itu toharoh, ada yang tahu nggak hadis tentang kebersihan atau bersuci? Ada yang tahu? Nah, benar. Itu merupakan salah satu hadis yang populer di kalangan kita, yaitu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi ada yang tahu nggak hadis yang tentang kebersihan atau bersuci yang ada kata lafaz atau huruf? Ada yang tahu? Nah, iya benar sekali, itu dia. At-thahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Itu merupakan hadis riwayat Muslim. Jadi, hadis tersebut menerangkan bahwasanya kebersihan itu sangat penting bagi orang yang beriman. Nah, kenyamanan itu tidak akan terwujud jika tidak menjaga kebersihan. Contohnya dari kebersihan itu meliputi apa saja? Meliputi diri sendiri, pakaian, lingkungan. Dan Islam sangat menaruh perhatian yang begitu besar terhadap masalah kebersihan, baik itu kebersihan dari hadas maupun kebersihan dari najis. Oke, apakah masih semangat belajarnya? Tentu harus semangat dong ya, karena kita akan mempelajari tentang bab toharoh. Jadi sangat penting untuk kita pelajari karena menyangkut dalam kehidupan sehari-hari dan akan selalu kita lakukan, kita temukan dalam kehidupan nyata. Oke, kita akan memasuki pembahasan yang pertama mengenai ketentuan toharoh. Ada yang tahu toharoh itu apa? Nah, benar sekali, toharoh itu artinya bersuci dari hadas maupun najis. Kemudian yang dimaksud dengan najis sama hadas itu apa? Nah, kalau najis itu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya diri seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud hadas itu kondisi tidak suci pada diri seorang muslim sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Kemudian apa saja sih yang harus dibersihkan? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Yang harus dibersihkan itu yang akan kita gunakan untuk beribadah seperti sholat. Misalnya yang harus bersih itu apa aja? Badan kita harus bersih, pakaian juga harus bersih, lebih-lebih tempat sholat kita juga harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran. masih dalam ketentuan toharoh. Ada berapa macam sih toharoh itu? Toharoh ada dua macam, toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Yang pertama, toharoh dari najis. Toharoh dari najis ini maksudnya adalah menghilangkan sesuatu dari najis. Untuk macam-macam najis ini ada 3 macam. Yang pertama, najis mukhaffafah, dan yang kedua, najis mutawassithah, dan yang ketiga, najis mughalladah. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis ini merupakan najis yang ringan. Misalnya, air kencing bayi laki-laki
yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Kemudian cara menyucikannya bagaimana sih? Untuk cara menyucikannya itu dengan memercikkan air suci pada permukaan yang terkena najis. Kemudian yang kedua, najis mutawassito. Najis mutawassito ini merupakan najis pertengahan. Misalnya dari najis mutawassito ini darah, kemudian nanah, bangkai binatang, air kencing, dan lain-lain. Kemudian najis mutawassito ini terbagi menjadi dua. Yang pertama najis hukmiyah dan yang kedua najis ainiyah. Najis hukmiyah ini merupakan sesuatu najis yang diyakini adanya tapi tidak tampak wujudnya, baunya, rasanya itu tidak tampak. Untuk cara menyucikannya cukup mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Kemudian najis ainiyah ini merupakan najis yang tampak wujudnya dan diketahui melalui baunya dan rasanya. Cara menyucikannya yaitu menghilangkan zat, bau, rasa menggunakan air yang suci. Najis yang ketiga adalah najis mughallado. Najis ini merupakan najis yang berat karena bersumber dari anjing dan babi. Untuk cara menyucikannya itu dengan membasuh 7 kali. Nah, dalam setiap 1 kali diantaranya itu menggunakan air yang telah dicampur dengan tanah. Selanjutnya, toharo dari hadas. Hadas itu terbagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil ini kita terkena hadas kecil jika mengalami salah satunya di antaranya itu keluar sesuatu kubul maupun dubur. Jadi keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Bisa buang air kecil, buang air besar. Kemudian yang kedua hilang akal, misalnya tidur gitu. Dan yang ketiga bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian yang keempat menyentuh kubul maupun dubur dengan telapak tangan. Jadi untuk cara menyucikan hadas kecil ini gimana? Nah, cara menyucikan hadas kecil ini yaitu dengan berwudu. Nah, namun jika memang di suatu tempat itu tidak ada air, maka bisa dilakukan dengan tayamum karena tayamum ini sebagai pengganti dari wudu. Selanjutnya adalah hadas besar. Kita terkena hadas besar jika mengalami salah satunya, antara lain 1. Berhubungan suami istri, kemudian yang kedua keluar mani, yang ketiga haid, dan yang keempat nifas, dan yang kelima itu wilada. Untuk cara menyucikannya ini beda dengan hadas kecil. Untuk hadas besar itu dengan mandi wajib, yaitu dengan membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Memasuki pembahasan yang kedua mengenai cara bertoharoh. Bagaimana sih cara toharoh? Nah, untuk tata cara toharoh dari najis sudah di awal tadi. Kemudian kalau untuk tata cara dari hadas itu seperti dengan mandi wajib, kemudian tayamum dan wudu. Kemudian sarananya yang digunakan itu menggunakan apa? Bisa menggunakan air, debu, dan batu. Kemudian pada umumnya orang bersuci itu menggunakan air. Dan jenis air yang digunakan itu adalah air suci yang menyucikan. Seperti apa coba? Nah, benar sekali. Salah satunya yaitu air sumur, air laut, air danau, air embun, kemudian air apa lagi? Dan lain-lain. Banyak sekali ya. Cara toharoh.
Cara toharo ini ada beberapa jenis yang bisa dilakukan, yaitu dengan mandi wajib, wudhu, tayamum. Yang pertama, mandi wajib. Nah, tata cara mandi wajib ini ada beberapa tahapan atau cara. Yang pertama harus diawali dengan niat mandi wajib. Adapun niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wuslali raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Jadi jika masih ada najis seperti bekas tetesan darah itu harus dibersihkan, harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan juga disunahkan mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu daripada yang kiri, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, wudhu. Nah, ada beberapa tahapan juga. Yang pertama harus diawali dengan niat. Niat wudhu ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil aswari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Dan yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, mengusap kepala. Dan yang kelima, disunahkan membasuh telinga. Dan yang keenam, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang ketujuh, tertib di sini sesuai urutan. Dan yang kedelapan, berdoa setelah wudhu. Untuk penunjang tata caranya bisa dilihat pada gambar agar lebih paham. Kemudian tayamum. Tayamum ini ada beberapa tahapan juga. Yang pertama harus melafalkan niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk dapat melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu yang suci tadi. Kemudian yang keempat, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu yang suci tersebut. Agar lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai hikmah toharo. Jadi apa saja sih keutamaan, manfaat yang diperoleh dari toharo? Hikmah toharo. Adapun hikmah yang dapat diambil dari toharo, salah satunya yaitu pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya penyakit itu bersumber dari kotoran gitu, sesuatu yang kotor, terus tidak menjaga kebersihan gitu. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus menjaga dan memelihara kebersihan. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Masya Allah, semoga kita semua bisa menjaga wudhu kita dengan baik. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kebersihan akan membuat kita menjalani kehidupan dengan lebih nyaman. Nah, karena
Kenyamanan itu dapat terwujud jika kita memelihara dan menjaga kebersihan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai bab toharoh. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat.